ekspor dari Toba Surimi Industries ini ke Amerika Serikat kan mencapai 57% ya Pak ya, atau artinya ini lebih dari setengahnya. Nah, sekarang meskipun perang dagang ini lagi melunak nih Pak antara Amerika Serikat dan juga China, tapi kan hanya 90 hari dan kita tidak tahu begitu ya ke depannya seperti apa. Nah, saat perang dagang ini terjadi Pak, apakah ini ada efeknya terhadap kinerja ekspor dari PT Toba Surimi Industries sendiri Pak? Ya, terima kasih. Jadi sejauh ini Mhm. kami masih belum terlalu merasakan imbas yang signifikan. Oke. Jadi karena hanya kebanyakan buyer dari kita masih mau kejar Mhm. untuk supaya orderan orang itu bisa agak cepat dikirim Mhm. untuk menghindari kenaikan tarif tahap kedua. Mhm. Tahap kedua. Jadi kan sementara waktu kan ini ada masa posenya. Yes. Ya kan, jadi tahap pertama kan sudah diimplementasi 10%. Jadi yang tahap kedua itu masih ada 22%. Ini yang lebih tinggi. Jadi Mhm. sekarang semua buyer maunya kita tuh cepat-cepat kirim orderan Mhm. supaya bisa hindarin Yang tahap yang kedua tahap ya Pak ya? berikut gitu. Iya. Dan sementara waktu kami ya lagi menunggu negosiasi hasil negosiasi Iya. tim perdagangan kita dengan pihak tim Amerika. Mhm. Jadi mudah-mudahan di situ ada artinya suatu solusi lah, ya kan, antara pemerintah kita sama pihak pemerintah Amerika. Mhm. Dan eh, yang bisa kita tarik kesimpulan itu so far adalah kelihatannya itu kenaikan 10% Iya. tarif itu pasar masih bisa menerima. Mhm. Kelihatannya begitu. Jadi Kelihatannya masih makanya bisa sekarang menerima. ordernya malah naik gitu. Jadi semuanya mau kejar waktu. Demikian, Mbak. Oke baik, nah Pak Gindra ini sembari menunggu begitu ya hasil dari diskusi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, apakah dari Toba sendiri Pak ada mau nih menjajaki diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non Amerika Serikat begitu Pak untuk mengurangi adanya ketergantungan? Benar. Jadi kita itu sebetulnya udah sejak lama kita mencoba untuk diversifikasi pasar Ya. ke Eropa, Mhm. ke Asia, termasuk juga mau ke Tiongkok. Oke. Tapi kadangkala kalau terutama ke Tiongkok itu agak sulit ya, karena masalahnya itu di Tiongkok itu biasanya produknya itu dia mau yang utuh, Hmm. mau yang utuh. Jadi misalnya Ya. ikan, dia mesti ada lihatan kepala ikan sama ekor ikan. Mhm. Jadi kalau nampak file gitu, fish fillet. Tidak menerima ya Pak ya? Hmm. Padahal kita kan gini, kita di sini lokasi kita tuh di kawasan industri Medan. Baik. Jadi UMR, UMR kita sini cukup tinggi. Jadi kita nggak bisa Hmm. proses hanya artinya jual bahan baku kita nggak bisa. Jadi kita Hmm. memang sejak dulu sudah mulai mau coba diversifikasi Hmm. pasar kita. Tapi Hmm. memang agak lamban ya, agak lambat. Hmm. Jadi prosesnya agak lamban, tapi tetap kita usaha itu untuk diversifikasi kita punya pasar. Baik. Setidaknya sekarang kita udah ekspor ke apa lah, ke Hong Kong, ke Oh, Korea sudah mulai Selatan, ya Pak ya? ke Australia, Hmm. untuk dari Asia ya, dari Asia. Mm. Oke, baik Pak Gindra. Ini kan tadi kita ngobrolin soal tantangan begitu ya, tantangan di tengah adanya geopolitik ini. Nah, di setiap tantangan ini kan pasti ada ruang untuk peluang masuk begitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Toba sendiri Pak, bagaimana Anda melihat peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh PT Toba Surimi Industri ini Pak? Ya, baik. Jadi yang bisa kita belakangan ini kita lihat itu kan ada Iya. pembicaraan antara pemerintah kita sama Uni Eropa mengenai Mhm. CEPA. CEPA itu Hmm. adalah artinya free trade lah, perdagangan bebas antara negara kita sama Uni Eropa. Yes. Dan itu sebetulnya itu kejadian itu sudah dimulai sejak 9 tahun yang lalu, CEPA Mhm. itu. Mhm. Tetapi all the while masih jalan di tempat, jadi tidak ada Betul. kemajuan. Yes. Mudah-mudahan dengan kejadian sekarang itu Mhm.
pihak Indonesia sama pihak Uni Eropa sudah agak terjepit. Jadi Mhm. mudah-mudahan pembicaraan CEPA itu karena udah belakang ini sudah dimulai balik, saya rasa ya mudah-mudahan bisa lebih sukses lah, bisa lebih cepat terimplementasi. Mhm. Jadi kasih contoh ya, jadi kita Mhm. sekarang itu selama ini kita punya ekspor Iya. can tuna Mhm. ke Uni Eropa. Itu kita mesti bayar lebih kurang sekitar 20% Mhm. tarifnya. Mhm. Sedangkan yang dikirim dari Vietnam itu nol itu. Oke. Tarifnya nggak ada. Mhm. Jadi kita malah bisa apa berkompetisi dengan negara lain susah. Mhm. Makanya CEPA ini sangat penting buat buat apa para eksportir ke Uni Eropa. Oke, semoga memang CEPA atau FTA-nya ini segera keluar ya Pak ya. Nah, tadi Anda sebutkan pasar Eropa. Ini sebetulnya bagus nggak sih Pak pasarnya? Apakah permintaannya cukup tinggi atau seperti apa Pak? Nah, kalau di Uni Eropa kita itu banyak ekspor juga ke situ Mhm. berupa frozen giant octopus. Iya. Jadi gurita yang gede gitu. Mhm. Gurita yang gede, jadi bisa apa? Kita ekspornya sangat banyak ke Uni Eropa. Lalu ada juga daging rajungan ke UK, Mhm. ken-ken tuna ke Eropa Timur, Mhm. Eropa Barat semestinya juga bisa, tapi karena tarifnya ketinggian, Iya. kita nggak bisa apa bersaing di situ. Mhm. Makanya hanya bisa ke Eropa Timur. Jadi Mhm. kalau CEPA itu bisa apa terrealisasi, saya Mhm. rasa itu merupakan opportunity yang bagus buat kita. Oke, jadi artinya memang permintaannya itu cukup tinggi lah ya Pak. Betul, 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 betul. Baik. Nah, tapi Pak, selain Eropa, kemudian juga negara-negara yang tadi Pak Gintra sudah sebutkan, ada lagi nggak sih Pak negara-negara lain begitu yang saat ini potensial juga nih untuk dijadikan pasar baru oleh PT Toba Surimi? Jadi kita tuh sebetulnya pasar kita cukup banyak ya. Kita ada juga ekspor ke Ghana, Afrika. Oke. Ghana, Afrika, ada juga ke South Africa, Mhm. Afrika Selatan. Mhm. Ada juga biarpun ini tidak terlalu rutin ya, tapi kadang-kala bisa terjadi. Juga termasuk di Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Mhm. seperti UAE, United Arab Emirates, terutama ya Dubai lah ya kan. Dan Ya. juga seperti apa, termasuk Libanon. Kita kadang-kadang pakai pesawat itu, kadang Mhm. kirim ke Libanon. Cuma belakang ini karena masalah perang sama Israel itu Mhm. eh, apa belakang ini order sudah nggak ada dari Libanon. Jadi kami sudah bisa secara pelan-pelan memang ada merambat ke pasar baru. Oke.